Jadi sekarang itu orang tidak lagi mendoakan beliau untuk memimpin dengan baik wilayah Jawa Barat ya, tapi lebih banyak doakan beliau itu untuk menjadi seluruh kerangka itu. Kalau terus-terusan itu menjadi tujuan utama dalam pembangunan sampai dunia ini berakhir, kesehatan tidak akan pernah selesai. Kenapa? Kesehatannya bukan berbasis membangun manusia yang sehat, tetapi berbasis proyek kesehatan. Iya, masa kepemimpinan para kepala daerah di Indonesia yang dilantik pada 20 Februari 2025 lalu, ya, hingga saat ini sudah genap hampir 1 bulan ya. Mereka memimpin daerahnya masing-masing. Termasuk Gubernur Jawa Barat ya, Deddy Mulyadi. Beliau juga sudah hampir genap 1 bulan memimpin wilayah Jawa Barat. Jadi selama 1 bulan lebih ini, sejak beliau dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat, ada begitu banyak kegiatan-kegiatan, ada begitu banyak aksi-aksi nyata yang beliau lakukan di tengah masyarakat ya. Jadi kalau Anda memantau berbagai berita media-media sosial, ada begitu banyak sekali ya kegiatan-kegiatan, program-program, aksi-aksi, tindakan-tindakan nyata dari Deddy Mulyadi ini selaku Gubernur Jawa Barat. Ya, saya kira mungkin juga dilakukan oleh kepala daerah lain di Indonesia ya. Tapi yang nampak sekali dan yang sangat fenomenal sekali adalah terkait dengan aksi nyata dari Gubernur Jawa Barat ya. Mulai dari penertiban terhadap bangunan-bangunan liar ya kan. Baik itu di lokasi wisata maupun penertiban bangunan-bangunan liar di pinggir kali ya kan. Aksi ya, pembasmian terhadap premanisme, pembebasan pajak kendaraan, ya kan? Dan ada begitu banyak sekali aksi-aksi nyata dari Pak Deddy Mulyadi ini selaku Gubernur Jawa Barat. Jadi beliau mungkin ya sangat fenomenal di negeri ini. Sehingga banyak sekali ya komentar-komentar para netizen itu yang mengatakan bahwa Pak Deddy Mulyadi ini gubernur ya rasa presiden. Gubernur rasa presiden. Saya baru dengar ucapan seperti ini ya. Jadi mungkin saya belum pernah mendengar kepala daerah lain sebelumnya yang dicap seperti itu ya, bahwa Pak Deddy Mulyadi ini ya gubernur tapi rasa presiden. Itulah yang dialami oleh masyarakat. Dan itu komentar-komentar itu bukan hanya orang Jawa Barat ya, datangnya dari berbagai penjuru di Indonesia. Mereka memberikan apresiasi. Bahkan juga tidak canggung-canggung mereka mengatakan, ya kalau bisa Kang Deddy Mulyadi itu bisa memimpin daerah kami. Ya kan? Jadi sepertinya Pak Deddy Mulyadi ini direbut oleh banyak daerah di Indonesia untuk menjadi gubernur, untuk menjadi kepala daerah. Kan mana mungkin ya. Beliau kan orang Jawa Barat, ya kan? Gubernur di Jawa Barat. Kan tidak mungkin beliau misalnya menggantikan Khofifah Indra Parawansa di Jawa Timur, atau beliau menggantikan Gubernur Nusa Tenggara Timur Pak Melkiades Lakalena, ya kan nggak mungkin kan. Jadi beliau tetap menjadi Gubernur Jawa. Tapi yang dibicarakan oleh para netizen, oleh masyarakat yang mendukung beliau dengan fenomena beliau itu sendiri, bahwa beliau itu seperti ya gubernur rasa presiden, karena tindakan-tindakannya itu nyata, aksi-aksinya itu sangat nyata, real, yang terjadi di tengah masyarakat, ya kan? Jadi menurut saya memang beliau ini salah satu tokoh di Indonesia saat ini dan kedepannya yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan nasional, ya. Saya kira pasti jalan terbuka bagi beliau untuk menjadi presiden kali berikutnya. Karena yang mendukung beliau itu bukan hanya orang Jawa Barat ya. Banyak sekali dari berbagai daerah di Indonesia. Meskipun ya berbagai tindakan-tindakan nyata beliau itu, aksi-aksinya di tengah masyarakat itu ya, ada juga yang memberikan penilaian miring, negatif ya. Tapi itu tidak seberapa jumlahnya dibanding ya gelombang orang yang mendukung beliau itu sangat banyak sekali.
Dan mungkin ini ya fenomena pemimpin yang disukai masyarakat dewasa ini. Ya. Jadi ada situasi di mana masyarakat itu sudah muak, sudah bosan dengan pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat yang hanya ya duduk di belakang meja, ya kan mengenakan dasi, sepatu bagus, ya kan mondar mandir ke Jakarta, ya kan studi banding di mana-mana, tapi tidak dengan yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi. Sehingga masyarakat itu betul-betul mengeluh-elukan beliau itu ya. Jadi tidak salah kalau masyarakat mengatakan bahwa ya ini gubernur rasa presiden. Meskipun jabatan beliau hanya sebagai gubernur, tapi sepertinya orang merasakan jabatan sebagai seorang presiden. Sehingga mereka menginginkan beliau itu agar beliau bisa menjadi presiden suatu waktu. Jadi sekarang itu orang tidak lagi mendoakan beliau untuk memimpin dengan baik wilayah Jawa Barat ya, tapi lebih banyak doakan beliau itu untuk menjadi calon presiden ke depannya. Bahkan mereka meminta agar Pak Deddy Mulyadi itu bisa ya mencalonkan pada pemilu 2029 mendatang. Itu yang masyarakat doakan sekarang. Tidak lagi mendoakan dia bahwa ya silakan bekerja dengan baik, semoga kerjanya amanah di wilayah Jawa Barat, tapi lebih banyak mendoakan beliau itu untuk menjadi calon presiden 2027. Saya kira semua doa itu baik adanya ya. Dan kita berharap semoga Pak Deddy Mulyadi ini ya selalu dilindungi. Dan dia benar-benar tulus. Dan kalau kita lihat memang beliau sangat tulus membangun wilayah Jawa Barat ya. Terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga beliau itu suatu waktu ya atau selama 5 tahun ke depan ini berhasil membangun wilayah Jawa Barat, dan dengan demikian masyarakat Indonesia pasti akan mendukung Pak Deddy Mulyadi sebagai calon presiden 2029. Kalau ini benar terjadi ya. Nah, bagaimana menurut pandangan Anda? Apakah ya Anda juga merasakan hal yang sama bahwa Pak Deddy Mulyadi itu gubernur rasa presiden atau seperti apa? Ya. Kita berharap bahwa pemimpin-pemimpin di Indonesia, kepala daerah Indonesia, ya setidak-tidaknya bisa mengikuti irama dari Pak Deddy Mulyadi itu, karena banyak sekali orang mendukung dan mencintai beliau itu. Suatu fenomena yang sangat luar biasa di era kepemimpinan masa kini. Oke, kalau Anda menemukan video ini, mohon bantunya diteruskan di share ya. Dan berikanlah komentar pada kolom komentar video ini seperti apa pendapat atau pandangan Anda ya. Jangan lupa salam otak beliang ya.